Nama selebritis Pinkan Mambo kembali menuai sorotan tajam berkat aksi-aksinya. Seperti diketahui, mantan personil duo vokal Ratu bersama Maya Estianty itu kerap menyelenggarakan siaran langsung media sosial di pinggir jalan. Ya, di atas panasnya aspal Pelatan, Tangerang, Pinkan bernyanyi sepenuh hati, membawakan lagu-lagu andalannya. Sontak saja, aksi Pinkan pun berhasil memancing berbagai reaksi. Tak terkecuali dari sang putri Mil Ashley. Dan melalui sebuah unggahan media sosial, Michelle pun memberikan komentar pedas. Namun yang kini menuai sorotan, dalam kesempatan itu, nama suami Pinkan yakni Aryahan ikut terseret. Lantas, seperti apa reaksi Michelle Ashley melihat aksi sang ibunda? Sebenarnya aku nggak ngerti deh semenjak Mami tuh kayak nikah lagi sama, ya kalian tahu lah ya siapa. Mami tuh kayak downgrade banget. Aku baru aja dengar kayak sekarang Mami nggak main di jalan. Sebelum kalian bisa bahas apa-apa atau kayak ngomong apa-apa, aku tuh emang nggak suka sama dia. Aku tuh emang gak suka sama suaminya yang baru. Lebaran aja aku gak diundang. Jadi kalian bisa nilai lah ya. Selain dari sang putri, reaksi juga datang dari publik. Pasalnya, perhatian publik tentunya ikut tertuju tiap kali Pinkan beraksi menyelenggarakan siaran langsung di media sosial. Bagaimana tidak? Ia tampil penuh totalitas, bak sedang berada di atas panggung yang dihujani lampu sorot. Hal itulah yang akhirnya membuat publik bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya mendorong Pinkan hingga harus terjun menari di bawah terik matahari demi mengais rupiah? Lantas mungkinkah Pinkan harus turun ke jalan lantaran tidak ada tawaran pekerjaan? Karena nggak ada job. Ya bisa juga. Bisa jadi, iya. Ya, karena job tuh banyak, ada beberapa. Tapi aku orangnya, ya pokoknya intinya jawabannya itu kenapa live di jalan, karena aku udah bosen nyanyi di panggung. Bosen. Jadi aku itu udah mikirnya gimana tur keliling dunia. Dan juga ini adalah dunia baru. Dunia yang butuh tantangan. Butuh challenge, butuh mental. Nah ini artis nggak bisa jadi tiktoker. Kalau tiktoker bisa jadi artis. Kayak aku bilang artis boleh, dibilang host boleh. Aku kan host, anak tiktok gitu. Jadi anak tiktok itu butuh mental. Nah itu artis kebanyakan artis nggak berani gitu. Jadi ini adalah artis di atas artis justru. Ya kalau sampai artis turun dan artisnya itu geblek gitu ya. Artisnya geblek berarti ini adalah the real celebrity, the real superstar. Jadi dulu kan aku sempat bertanya sama dia kemarin ngobrol-ngobrol. Kamu ada job banyak. Seandainya budget 50, 40 untuk nyanyi ya kan. Tapi kenapa kamu memilih nyanyi di jalan? Ya kan? Dengan live streaming. Kesimpulannya dia cuma jawab kamu terangin, ketika aku ngomong begitu jawabanmu apa jawabannya? Coba kamu jawab. Jadi ketika aku tanya seperti itu, lebih memilih live streaming daripada dia nerima job yang 1 jam nyanyi 20 juta atau 30 juta. Jadi banyak orang mungkin underestimate, Pinkan udah di jalan jadi harganya aja murah. Nah gitu. Nah, penilaian dan sifat jahat seperti itu yang saya nggak suka. Makanya saya tetap 150 juta harganya. Kalau kamu sopan, saya terima 50 juta gitu loh. Tapi kalau kamu nggak sopan, terus ngerendahin aku, sorry, gue di jalannya gue udah punya duit. Dan belum usaha gue yang donat gitu. Jadi aku mengajari orang bahwa justru ketika orang butuh, gini loh, ada orang susah, butuh buat susu anak, harusnya ditambahin, bukan dikurangin, ngerti gak? Karena sebenarnya seyogyanya artis itu ketika kita nyanyi di jalanan justru itu lebih hebat daripada artis yang nyanyi di recording, karena susah, karena live kan ya, karena kalau recording bisa diedit, kalau ini susah diedit. Jadi kalau orang-orang yang negatif thinking nggak usah ngundang Pinkan, ngerti gak?
harga aku tetap 200 juta. Nggak punya duit ya cabut. Nanti harga aku tahun depan 8 miliar. Nanti ketika 8 miliar rupiah nggak bisa bayar, ya maaf ya, harga aku udah 8M sama kayak Blackpink. Ngerti nggak? Tegas Pinkan menjelaskan alasan mengapa ia sampai rela berpanas-panasan di atas aspal dan beraksi sepenuh hati. Ya, penghasilan yang ia dapat selama menyelenggarakan siaran langsung terbilang cukup tinggi. Lebih lanjut, Pinkan dan Arya juga menjelaskan bila penghasilan harian mereka seringkali menyentuh angka jutaan rupiah. Tepatnya, bila momen-momen besar seperti akhir pekan dan tanggal merah datang menyapa. Ya kalau dibanding orang yang Dibanding orang sengklek. dibanding orang yang UMR pasti kitanya jauh dibanding itu. Tapi jauh lah, maksudnya wow banget gitu dibandingkan orang lain, karena itu kan membutuhkan besar, intinya besar gajinya, tapi besarnya ini relatif ya. Bisa kadang-kadang cuma 2 juta, 3 juta, bisa 10 juta, bisa 20 juta. Jadi kadang-kadang sepi kayak warung lah ya, kadang-kadang sepi, kadang-kadang naik. Ya kadang kita udah capek juga cuma berapa 2 juta doang gitu. Itu juga pernah gitu loh. Tapi ya disyukuri aja gitu. Tapi normally kalau kayak Sabtu, Minggu, hari libur itu warung pasti rame banget gitu. Ya host-host lain bisa 100 juta, 200 juta per hari. Tapi kalau aku paling banyak berapa ya? 40 juta, 30 juta pernah juga. Tapi jarang itu. Maksudnya ya gitu loh, kayak tukang dagang ya. Kadang 15, kadang 5, kadang 2 juta gitu. Ada sih yang gede, nggak tahu namanya apa, tapi yang terkenal yang gedenya tuh TikTok Universe gitu, itu udah top up-nya 15 juta gitu, kita dapatnya 5 juta gitu. TikToknya dapat 10 juta. Aku sepertiga, TikTok 2/3. Jadi misalnya aku dapat 5 juta, TikTok 10. Dikali ribuan host di dunia. Akan tetapi, kisah konser sederhana Pinkan di atas aspal tentunya tak melulu bahagia. Ya, walau pada momen tertentu ia bisa meraup uang hingga jutaan rupiah, terdapat pula kejadian-kejadian tidak enak. Salah satunya, ketika konser sederhana Pinkan harus dipindah tempatkan, lantaran kehadiran petugas Dinas Perhubungan datang dan menertibkan lalu lintas. Nggak mengganggu tapi tadi menertibkan Pak, itu gimana tuh Kak? Nah kalau penertiban itu, kalau di situ kan khusus buat tukang dagang, ya kan. Kalau perbatasan itu kan tukang dagang, kalau bisa mau saya pindahin di pos. Kalau pos itu kan pos keamanan, nggak jadi soal, asal takut pindah ke sini lagi gitu. Yang penting kita tetap standby di posisi jalan ini, pengaturan lalu lintas. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.